mendukung penambahan anggaran untuk peningkatan honorarium penyuluh agama non-PNS berstandar upah minimum provinsi dan kabupaten kota. Tadi kalau Pak Iskan tadi kan mengusulkan langsung nyebut angka, apakah 2 juta apa lain, nanti kita kaji lebih dalam Pak Iskan ya. Tapi prinsipnya kita maksudnya pimpinan, saya pinginnya yang realistis gitu. Kalau dia 3 juta mungkin nggak ada anggaran kementerian, tambah aja 500.000 atau 1 juta, lebih realistis. Maka pada hari ini Senin 24 Januari 2022 Komisi 8 DPR RI menyelenggarakan rapat kerja Komisi 8 dengan Menteri Agama Republik Indonesia dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2021. Pelaksanaan APBN tahun 2022 dan isu-isu aktual. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi 8 DPR RI, pada rapat kerja hari ini telah dihadiri oleh secara fisik di ruang Komisi 8 sebanyak 12 anggota, secara virtual sebanyak 23 anggota dari 9 fraksi. Pada rapat hari ini memiliki makna yang sangat penting dan strategis karena membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021 dan progres pelaksanaan APBN tahun 2022 beserta berbagai isu aktual mengenai pembangunan bidang agama sebagaimana tugas pokok dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021 memperoleh pagu anggaran sebesar 66 triliun 961 miliar 386 juta 822 ribu rupiah. Kemudian peningkatan honorarium penyuluh agama agar berstandar UMP atau kabupaten. Penyuluh agama non-PNS memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama dengan tugas untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan melalui pendekatan bahasa agama dengan menjalankan fungsinya secara optimal sebagai corong terdepan. Kementerian Agama menjadi cerminan kinerja Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Penyuluh agama menjadi agen moderasi, penjaga moral, penjaga akidah, menjaga akhlak masyarakat, sehingga perannya sangat strategis. Namun dengan honorarium setiap bulan yang hanya 1 juta rupiah tentu masih jauh untuk memenuhi kebutuhan, ditambah beban kerja yang menjadi tanggung jawab yang cukup banyak. Berkenaan dengan hal tersebut, saat ini Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam mengupayakan pemenuhan honorarium tersebut dengan mengusulkan tambahan anggaran untuk penyuluh non-PNS agar berstandar upah minimal provinsi dan kabupaten kota, dengan harapan kiprah kinerjanya akan terus dapat ditingkatkan demi terwujudnya capaian RPJM Nasional 2020-2024, khususnya program penguatan moderasi beragama. Nah, kemudian peningkatan honorarium penyuluh agama berstandar. Nah, ini memang sudah banyak dikeluhkan Pak untuk para penyuluh ini, walaupun mereka bekerja terus-menerus setiap Sabtu, Minggu dan terus-menerus tidak kenal waktu. Mohon juga diperhatikan supaya ada penambahan insentif untuk mereka. Pemasukan mereka dulu kan 500.000, sangat tidak masuk, kita perjuangkan jadi 1 juta. Nah, Menteri mengusulkan untuk sesuai dengan standar upah minimum. Itu terlalu ideal menurut saya. Saya ingin Menteri akan mengumumkan hari ini umpamanya 2 juta, itu lebih realistis. Atau 2,5 juta kan kalau di DKI itu bisa upah minimum 4 juta, mungkin nggak, APBN kita nggak realistis. Saya inginnya bertahap aja. Pak Menteri umumkan umpamanya 2 juta umpamanya untuk penyuluh ini. Nah, biar kita enak dengan paket mensosialisasikan mereka. Saya ingin angka. Saya tidak tahu di sini nggak disebut kira-kira berapa angkanya, cuma normatif saja ya. Itu Pak Ketua. Nah, yang draft kesimpulan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia masa persidangan 3 tahun sidang 2021-2022 Senin 24 Januari 2022. Pada rapat kerja Komisi 8 DPR dengan Menteri Agama membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2021, pelaksanaan APBN tahun 2022 dan isu-isu aktual, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Komisi 8 DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021 sebesar. Ketiga,
Komisi 8 DPR RI meminta Menteri Agama untuk menindaklanjuti masukan pimpinan dan anggota Komisi 8, diantaranya A. Mendukung penambahan anggaran untuk peningkatan honorarium penyuluh agama non-PNS berstandar upah minimum provinsi dan kabupaten kota. Tadi kalau Pak Iskan tadi kan mengusulkan langsung nyebut angka, apakah 2 juta apa lain, nanti kita kaji lebih dalam Pak Iskan ya. Tapi prinsipnya kita maksudnya pimpinan, saya pinginnya yang realistis gitu. Kalau dia 3 juta mungkin nggak ada anggaran kementerian, tambah aja 500.000 atau 1 juta, lebih realistis, ya kan? Kalau enggak cuma WFH. Enggak, makanya ini perlu diperdalam termasuk kesiapan itu. Termasuk kita undang dulu Menteri Keuangan kalau memang ini, ya. Iya. Dari Dirjen Anggaran. B. Menyampaikan data pendukung. Insya Allah dengan modal itu maka kerja-kerja kita bisa menghasilkan hal-hal yang maksimal. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat kerja ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.